Sakit telah menarikan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, sunnah Rasulullah SAW masuk ke masjid, sedangkan Haris bin Malik radhiyallahu anhu dalam keadaan tidur. Maka Rasulullah SAW menggerakkan dengan kakinya. Kita membawa maka Rasulullah SAW bersabda, angkatlah kepalamu. Maka Haris bin Malik radhiyallahu anhu mengangkat kepalanya, dan beliau mengatakan, Haris bin Malik, ya bi anta wa ummi ya Rasulullah. Ini ungkapan orang-orang Arab untuk penghormatan, untuk mengagungkan, untuk memuliakan. Saya tebus engkau dengan bapakku dan ibuku, wahai Rasulullah. Maka Nabi SAW bersabda, bagaimana keadaanmu wahai Haris bin Malik pada pagi ini? Maka beliau mengatakan, pagi ini ya Rasulullah, saya dalam keadaan iman yang kuat, betul-betul dalam imanku ini mantap kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW bersabda, maka setiap perkara yang hak, yaitu ada hakikatnya, ada buktinya. Apa bukti yang kamu katakan bahwa kamu tahu iman yang sangat mantap kepada Allah Subhanahu wa taala? Beliau jawab, saya dengan dunia ini sudah tertarik lagi. Sudah tak paling dalam bicara dia sudah tidak paling bahasanya, tidak ada sambutan. Siang hari saya haus, maksudnya siang hari saya berpuasa. Malam hari saya melek, maksudnya malam hari saya beribadah kepada Allah. Seakan-akan saya melihat arsy Tuhanku, dan seakan-akan saya melihat ahli jannah, ahli surga, mereka saling berziarah. Termasuk pekerjaan surga itu apa? Ziarah sama lain, khususi jaulah. Itu pekerjaan ahli surga. Dunia seperti itu. Jadi orang itu nanti mau surga atau neraka sudah terlihat di dunia. Maka Imam Ghazali mengatakan, al-mar'u mata ala ma'asya alaihi. Seseorang itu akan meninggal bagaimana dia ada dalam hidup. Kalau kita ambil insyaallah terus kerja insyaallah nanti keadaan seperti itu. Dan saya melihat neraka, satu sama lain saya teriak-teriak. Kan enggak ada gambaran. Maka Nabi SAW bersabda, engkau adalah seorang yang semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan cahaya kepadamu. Telah tahu seperti ini, maka falzim, tetaplah keadaan seperti ini. Kadang kita ini menemukan keadaan seperti ini. Mungkin kita lagi dakwah, lagi semangat, atau masalah kita fokus ke Allah, berikan tampakkan kekuasaan Allah. Tapi saya kita nggak falzim kita, selesai, nggak dijaga. Kalau kita jagakan seperti itu, insya Allah kita ini akan tampakkan perkara-perkara yang Allah berikan kepada orang kita. Dan riwayat yang lain, namanya bukan Haris bin Malik tapi Haris bin Nu'man. Nabi berdoa, kalau seorang hamba semoga Allah berikan cahaya kepada dimanapun di dalam hatimu. Maka dia berkata kepada Rasulullah SAW, ya Nabi Allah, doakanlah saya kepada Allah supaya dapat syahadat, saya mati syahid. Maka Nabi SAW berdoa untuknya. Maka suatu hari ada panggilan. Bahasa kita apa? Takas ada datang dari markas. Harus siap. Ketika ada panggilan, ya hai Allah kami, hai pasukan Allah, siap berperang, cepat ambil tuntutannya, berangkat. Maka beliau termasuk orang yang pertama kali mengambil tuntutannya, beliau berangkat dan termasuk orang pertama kali
mati syahid dalam pertempuran. Abu Hurairah telah mengeluarkan dalam kitab Hilya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu masuk ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah berkata, "Wahai Mu'adz, bagaimana keadaanmu pagi ini?" Mu'adz menjawab, "Pagi ini saya dalam keadaan iman kepada Allah Subhanahu wa taala." Karena Nabi bersabda, setiap perkataan itu ada kejujurannya, buktinya. Apa hakikat perkataan yang kamu katakan? Maka Mu'adz radhiyallahu menjawab, "Ya Nabi Allah, saya ini ketika masuk waktu pagi, saya nggak ada perasaan untuk bisa hidup sampai sore hari. Jadi ketika saya di sore hari, saya nggak pernah ada perasaan yang menyangka saya akan bisa hidup sampai pagi hari. Dan ketika saya melangkah satu langkah, kaki kanan melangkah, saya nggak ada harapan kaki kiri itu bisa berlangkah ke depan. Tapi sudah ada berikan pagi. Dan saya akan melihat kepada setiap umat berlutut nanti di akhirat, umat berlutut pada takut kepada Allah Subhanahu wa taala bersama nabi mereka dan bersama patung-patung yang mereka sembah di dunia. Dan saya melihat apa siksaan ahli neraka, dan saya melihat pahala-pahala ahli surga. Dikatakan arafta falsafah. Kamu telah tahu seperti ini, Allah berikan seperti ini, maka falsafah terpaksa seperti jagalah amalnya seperti ini. Jadi kita ini sayangnya fokusnya kepada Allah, tawajudnya kepada Allah. Kalau cuma ada masalah, karena dapat pengalaman kita itu aja. Kalau kita hari-hari kita merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, merasa semua kalau Allah Subhanahu wa taala tidak bisa apa-apa, maka keadaan seperti ini akan terus berada dengan kita. Kalau seperti ini keadaan kita terus, maka iman kita naik, nanti mendapatkan yang hakikatnya iman. Berikan membuka perkara-perkara yang baik Allah akan berikan kepada yang lain. Ini keadaan para sahabat yang seperti itu imannya. Memang mereka ini Allah pilih untuk menemani Rasulullah SAW dalam perjuangan, dalam keadaan gembira, susah, sahabat siap. Makanya mereka orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau jodoh pilihan Allah Subhanahu wa taala, siapkan diri kita untuk agama ini dalam keadaan apa saja. Insyaallah kita menjadi orang-orang pilihan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk orang pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad.